Selamat bergabung Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Kemudian beliau juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Bang Silver sekarang ada di mana? Coba ceritakan kepada kami yang ada di Jakarta. Saya saat ini bersama ribuan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, dari berbagai komponen, barusan selesai memperingati detik-detik proklamasi di ibu kota Nusantara, tepatnya di lapangan upacara, di depan daripada gedung Istana Negara. Dan di Oke, belakangnya lagi ada gedung Garuda. wis. Nah, gedung Istana Negara ini adalah gedung tempat eh, peristirahatan Presiden Jokowi. Sedangkan gedung Garuda yang di belakang itu adalah gedung berkantornya Bapak Presiden Jokowi. Jadi tadi kita lihat semua haru biru, semua bergembira bisa melaksanakan detik-detik proklamasi di ibu kota negara yang dibangun oleh 100% anak-anak bangsa Merah Putih. Oke. Dan tadi upacaranya khidmat, meriah, dan semuanya merinding ya. Kalau Bang Silver sendiri, apa perasaannya pertama kali datang ke Penajam Utara sebagai ibu kota Nusantara baru Indonesia maju? Mungkin Anda bisa mengungkapkan perasaan harunya, Pak, berbagi dengan kita di Jakarta? Ya, suasana kebatinan kita sangat apa ya, terharu, bangga bagaimana kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, melihat pengibaran bendera, melihat Bapak Presiden yang kita cintai, yang sedikit lagi akan tidak memimpin kita lagi. Tapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi tetap di hati kita masyarakat Indonesia karena beliau adalah presiden yang benar-benar punya hati buat rakyat, tidak korupsi, benar-benar ingin membangun Indonesia menjadi negara yang maju, bukan yang menjadi negara gagal. Dan satu lagi, Hmm. di samping beliau hari ini adalah elected president, Mr. Prabowo Subianto hadir. Di sini kita lihat bahwa komitmen, keberlanjutan, penyempurnaan daripada IKN akan berlanjut. Begitupun dengan program makan bergizi gratis dan lain-lainnya, pendidikan gratis. Dan kita sangat terharu bahwa kedua pemimpin bangsa ini sangat kompak. Dan kita berharap mereka akan terus kompak hingga selesai Pak Jokowi menjadi bapak bangsa dan Pak Prabowo tentunya akan menjadi presiden daripada seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau. Dan kita Oke. lihat komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan dan menyempurnakan semua program Jokowi hari ini diperlihatkan bahwa mereka adalah dua orang yang benar-benar menyatu ya, dua orang yang benar-benar solid dan punya hati untuk rakyat dan ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Oke, Bang Sil semangat sekali kalau dari IKN ya. Entah kenapa kalau ada di IKN, Bang Sil semangat banget. Ya Bang, ini kan ada Presiden Jokowi dan Pak Prabowo kan hadir di sana. Ya artinya keberlanjutan IKN kan bisa dipastikan berlanjut nih Bang. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kan publik kan kapan Kepres ini akan diteken nih Bang? Apakah segera atau menunggu Pak Prabowo ini dilantik atau bagaimana Bang untuk Kepres pemindahan ibu kota? Ya kalau saya melihat ya mengenai Kepres ini seperti yang diutarakan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, beliau berdua sepakat bahwa tidak akan buru-buru hingga nanti paling tidak IKN ini sudah siap benar-benar menjadi ibu kota negara. Ya, jadi kemungkinan melihat daripada pernyataan kedua tokoh bangsa ini, kedua pemimpin bangsa ini, saya berpikir bahwa kemungkinan Kepres perpindahan IKN ini akan ditandatangani tentunya kemungkinan oleh Bapak Prabowo ya, karena kita lihat memang kalau pembangunan di sini belum selesai ya. Mungkin menurut saya kalau sempurna itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi. Oke, satu lagi Bang. Dari 403 triliun Bang anggaran yang kemarin dibacakan oleh Pak Jokowi ya di nota apa rapat MPR DPR, ada 403 triliun anggaran infrastruktur Bang di RAPBN 2025. Kan 143 triliun ini dialokasikan untuk pembangunan atau keberlanjutan IKN.
Lalu bagaimana nih Bang target pembangunan dari alokasi pembangunan tersebut? Kapan kira-kira, maksudnya seperti apa di tahun 2025 ini progresnya nanti, dan kenapa lebih besar dari anggaran program makan gizi gratis Bang? Apakah artinya memang pemerintahan Prabowo Gibran nanti akan lebih fokus di pembangunan IKN atau bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih Bang. Oke. Intinya bahwa pembangunan IKN kan sudah mulai duluan ya. Memang kemarin itu selama 3 tahun itu kalau nggak salah di awal triliun, terus sehingga akhirnya di 2024 ini selama 3 tahun kalau nggak salah IKN itu sudah menghabiskan 72 triliun. Nah, ini memang dibutuhkan dana yang besar untuk menyempurnakan agar IKN ini secepatnya bisa menjadi benar-benar ibu kota negara. Ya, jadi itulah yang mengapa IKN itu lebih besar. Dan saya dari awal sudah mengatakan, banyak sementara orang mengatakan bahwa IKN akan ditinggalkan Pak Prabowo. Ternyata kan tidak terbukti bahwa omongan saya dulu mengatakan bahwa Pak Prabowo pastinya akan melanjutkan IKN. Dan memang makan bergizi gratis ini kan di tahun pertama ini kan namanya juga tahun pertama. Jadi kebutuhannya juga di tahun pertama ini 71 triliun. Mudah-mudahan di 2026 bisa lebih. Ataupun nanti dalam perjalanan bisa saja makan bergizi gratis ini sesuai kebutuhan akan bisa bertambah nanti di APBN perubahan ya. Jadi intinya benar-benar tim ekonomi Pak Jokowi benar-benar menyiapkan ya, kita harus kasih penghargaan kepada Ibu Menkyu ya, terus Kepala Bappenas, Kepala Bank Indonesia, Menko Perekonomian Pak Erlangga. Benar-benar timnya Pak Jokowi ini mempersiapkan anggaran kita agar aman, sustainable ya, dan juga tidak berbahaya untuk perekonomian Wah, kita. ini Ya, Pak Basuki. Pak Basuki dong. Tentunya Pak Basuki dan juga yang baru itu teman saya, Raja Juli Antoni. Tadi saya ngobrol, termasuk saya tadi ngobrol juga dengan saudara saya Menteri Perhubungan ya. Mereka orang-orang hebat yang mau berjuang dan bekerja keras untuk Indonesia. Jadi memang menteri-menteri ini menteri-menteri yang top, yang tidak banyak bicara tapi melakukan yang terbaik buat bangsa kita, dan juga Oke. teman-teman menteri ini benar-benar mereka mendukung penuh Presiden Jokowi, dan tentunya saya berharap mereka-mereka ini akan dipakai oleh Pak Prabowo nantinya karena mereka memang top, mereka memang hebat. Baik. Pak Budi Karya, Pak Menteri PUPR, Ya, ya ya, kan Bu Sri Mulyani, ya ya. kan Kepala Bappenas, Kepala Bank Indonesia. Oke. Intinya Menko Erlangga ya kan, walaupun Nanti, mundur dari Golkar tapi sebagai seorang oke. Menko Ekonomi beliau berhasil. Beliau Ya, adalah nanti orang ditambah hebat. lagi Bang Sil ya menjadi tim Presiden Pak Prabowo ya. Semoga. Ya, Amin. Oke, biar nah terasa ini saya ini lokasi aman. membelakangi Nah, ini boleh. burung Garuda itu. Oke Bang, hampir sama sih Bang sama Metro TV Bang tadi Bang. Dari CNBC mungkin nambahin aja. Tampak dari RAPBN 2025 kemarin kan infrastruktur transportasi sudah bukan jadi prioritas Bang. Seberapa besar sih hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia Bang? Mengingat memang saat ini sedang terjadi deindustrialisasi. Apakah memang pembangunan infrastruktur harus dikesampingkan dulu Bang untuk digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang lain, Bang. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Saya pikir infrastruktur ini ya itu penting. Ya, perekonomian ini bisa bertumbuh apabila transportasi infrastruktur kita bagus ya. Jadi saya sebagai praktisi ekonomi, sebagai pengusaha, ya kita tahu bahwa apabila satu daerah terisolasi, ya contohnya saya membuka penerbangan di Papua, otomatis dari awal saya akan merugi. Makanya pemerintah itu sering memberikan subsidi untuk penerbangan di daerah tertentu. Dan memang kita harus berdarah-darah dulu, ya kan. Setelah itu, ya kan, konektivitas ini akan terbentuk, makanya nanti ekonomi itu akan bertumbuh gitu loh, ya. Pariwisata, perdagangan bergeliat, termasuk pariwisata. Jadi sebenarnya infrastruktur ini penting. Kalau ada yang bilang tidak penting, saya juga meragukan ya, karena sebagai orang praktisi, pelaku ekonomi, saya mengalami sendiri bagaimana membangun infrastruktur ini hingga akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Intinya itu. Dan selama pembagian
kebutuhan dari masing-masing bidang, ya kan, nggak jadi masalah. Toh pertumbuhan ekonomi kita plus gitu loh, dan APBN kita cukup, ya kan. Tinggal dibagi-bagi aja, ya kan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai ketakutan-ketakutan ini menjadi momok, ya kan, sehingga kita seolah-olah takut gitu loh. Padahal kita lihat sekarang ya, inflasi kita juga ditekan rendah ya, dibanding negara lain itu bahkan dari Cina dan lain-lain itu inflasi kita ditekan rendah. Termasuk pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang terbaik di antara negara-negara. Juga saat ini kita melihat bahwa angka kemiskinan itu turun, termasuk kemiskinan ekstrim. Terus ada peningkatan pekerja. Kalau nggak salah 2024 ini untuk kesempatan bekerja itu naik menjadi 1,5 juta orang. Ya, jadi menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan daripada APBN kita. Karena apa? Kita tahu Ibu Menteri Keuangan, ya kan, Pak Erlangga dan timnya ini benar-benar menurut saya orang-orang profesional dan hebat yang bisa mengatur APBN kita menjadi APBN yang aman, yang sustainable, dan juga tidak memberatkan keuangan negara kita. Ya, dan kita berharap nantinya tentunya pertumbuhan ekonomi di 2005 itu akan lebih tinggi daripada yang sekarang. Ya, kalau Pak Prabowo itu mentargetkan 8%. Apabila pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tentunya semua di kampanye ini tidak ada masalah dengan kita. Utang kita masih di bawah 40%, tinggi daripada negara-negara ASEAN itu rata-rata 60%. Terus Amerika sendiri utang 100%, ada mereka termasuk Jepang itu 205%. Dan mereka aman-aman saja gitu loh. Sepanjang dan kita lihat geopolitik dunia juga bagus gitu loh. Ya, jadi kalau menurut penuturan Ibu Menkyu ya, selama ini bahwa utang kita itu sebenarnya dalam kondisi aman. Ya, kita mampu membayar itu. Terus mengenai defisit neraca anggaran, kita juga punya cadangan devisa, ya kan, yang bisa untuk menutupi itu. Tapi yang paling penting, kita yakin bahwa nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kita akan tingkatkan pendapatan negara melalui bermacam cara, antara lain peningkatan UMKM kita. Yang kedua, pembangunan infrastruktur tentunya. Ya. Yang ketiga adalah kita juga akan hilirisasi tambang, hilirisasi pertanian, termasuk hilirisasi peternakan, terus digitalisasi perikanan, dan juga pembukaan lapangan kerja. Contohnya dengan infrastruktur tadi ya, termasuk juga pengiriman tenaga terlatih untuk di luar negeri. Nah, ini saya pikir nanti defisit neraca anggaran ini tidak bermasalah sepanjang masih aman. Intinya bahwa teman-teman yang menyiapkan di bawah timnya Pak Jokowi sudah menyiapkan agar APBN kita ini aman, sustainable, dan juga tidak membahayakan perekonomian kita. Jadi intinya bahwa semua hal-hal itu masih terukur dan tidak membahayakan. Tapi kita optimis, tapi kita juga harus waspada. Intinya itu. Ini kan kemarin adanya KTP diduga dicatut Bang oleh calon independen di Jakarta. Tanggapannya seperti apa Bang? Dan apakah ini harus diusut? Jika memang kalau misalnya terbukti melakukan pencatutan, apakah bisa calon independen didiskualifikasi atau tetap lanjut dengan catatan bahwa ada kasus pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Kun ini Bang? Boleh Bang tanggapannya Bang Sil? Ya, sebagai warga negara baik, ya kan, kita berproses demokrasi ini harus benar gitu loh. Jadi intinya bahwa kasus ini memang harus diusut. Apabila bersalah, ya kan, bukan hanya digagalkan pencalonan. Kalau memang melanggar ada unsur pidananya, harus diproses hukum. Karena apa? Ini kita ingin agar demokrasi kita ini berjalan dengan baik, jujur tentunya, dan transparan. Hingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang menurut kita semua pelanggaran ini benar-benar tidak boleh terjadi ya, karena ada manipulasi di sini begitu.
Tapi kan ini juga muncul pada akhirnya Bang, calon independen bisa mengumpulkan 600.000 sekian KTP. Nah, ada spekulasi ataupun tanggapan orang ini ada invisible hand, adanya beliau dalam akun ini dianggap sebagai calon boneka dan sebagainya Bang. Tanggapannya bagaimana nih Bang? Artinya dalam akun ini memang didesain, disetting untuk agar tidak ada kota kosong di Oh Jakarta Bang. enggak ada Bagaimana Bang? masalah kan? Enggak dong, ya kan? Kan sekarang begini aja, ada unsur pelanggaran atau tidak, ya kan? Kita tidak usah menarik hal-hal begini sebagai bagian dari taktik politik atau kecurangan dalam berpolitik atau settingan politik. Tapi intinya bahwa ketika terjadi pelanggaran, sebagai warga negara, kan kita harus mematuhi semua prosedur dan juga semua tahapan yang ada. Ya kalau nggak benar ya berarti memang harus dibatalkan. Dan bila ada unsur pidana, ya kan, memang benar-benar harus diproses hukum. Makanya kalaupun ada settingan, ya kan, berarti kan biasanya rapi kalau settingan itu. Kalau umpama kayak gini, benar-benar mereka ya intinya manipulasi, ya kan, dan saya yakin tidak ada settingan untuk itu karena memang mereka melanggar prosedur yang ada. Bang Sil, terkait ini isu reshuffle Bang, ini kan digembar-gemborkan Silakan. walaupun Pak Jokowi menyebutkan isu reshuffle tidak dalam waktu dekat. Ya mungkin kita tidak tahu. Pak Jokowi ini hanya menyebutkan jika itu dibutuhkan. Nah, sebenarnya Ya. seberapa besar urgensi dilakukannya reshuffle kabinet Bang dan potensi reshuffle seperti apa nih Bang di era penghujung kepemimpinannya Pak Jokowi Bang? Karena kan kita lihat hanya tinggal beberapa bulan lagi Pak Jokowi akan selesai purna jabatan dari presiden. Ini seberapa urgensi sebenarnya Bang untuk reshuffle ini dan potensinya seberapa besar yang Abang tahu Ya. mungkin Bang dari orang dekat Pak Jokowi? Ya, kalau isu reshuffle sendiri kita tahu itu adalah hak prerogatif presiden ya. Yang lebih mengetahui itu presiden sendiri, ya kan? Siapapun ini kan kemungkinan kecil lah bisa mengetahui langkah-langkah itu, ya kan? Bahwa isu reshuffle ini kalau menurut saya juga bagian dari settingan dari seseorang, ya kan, yang ingin mengambil alih Golkar gitu loh. Tapi bukan settingan dari Pak Jokowi, tapi oknum ya yang ingin mengambil alih Golkar, ya kan, makanya dihubung-hubungkan nanti reshuffle-nya itu Menteri Hukum dan HAM, ya kan, termasuk ada orang juga yang mengincar posisi Menteri ESDM, ya, karena ya itu tadi dia nggak puas jadi menteri di satu tempat, dia setting, ya kan, seolah-olah itu settingan dari presiden. Kembali saya tekankan bahwa pengambil alihan Golkar dan isu reshuffle ini bukan dari Presiden Jokowi. Karena kalau kita menelusuri ke belakang sejarah, Presiden Jokowi ini tidak pernah membegal partai apapun. Dulu tuduhan Presiden Jokowi merestui pembegalan Demokrat itu hampir mayoritas orang percaya. Tapi sekarang ini kita ketahui bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu terhadap isu pembegalan Demokrat dan juga isu 3 periode termasuk isu perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi intinya bahwa itu bukan semua dari Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat isu 3 periode dulu ya sampai perpanjangan. Ya kalau Pak Presiden mau sebagai presiden yang mempunyai kekuatan bisa saja itu terjadi. Tapi toh akhirnya tidak. Ya kan, ternyata kita kemarin melakukan pilpres dengan baik dan lancar. Contohnya Pak Surya Paloh dengan Nasdem, ya kan, dengan PKB, mereka tanpa intervensi Pak Jokowi bisa mendukung calonnya, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, termasuk PDIP, ya, dan teman-teman koalisi partainya bisa mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi di sini terbukti bahwa tidak ada Pak Jokowi intervensi atau cawe-cawe untuk dalam partai manapun, ya. Jadi kembali lagi, contohnya kemarin ada isu PDIP mengatakan bahwa Bu Mega mengatakan bahwa termasuk Hasto Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Nah, ini kan suatu hal yang lucu gitu loh. Yang kalau saya lihat Mas Hasto ini mungkin lagi stres, ya kan, belum bisa move on atas kekalahan. Terus dia juga masalah tersangkut masalah hukum, dan Ibu Megawati sendiri akhirnya hasilnya bahwa beliau tetap ingin menjadi ketua umum Partai PDIP, jadi ketua umum seumur hidup. Dan mereka melemparkan isu yang nggak benar bahwa Presiden Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Ya, kalau mau, saya yakin Pak Prabowo itu akan mempersilahkan Pak Jokowi berpartai di Gerindra ya. Saya yakin Pak Prabowo itu
akan memberikan karpet merah kalau Pak Jokowi mau. Tapi sampai saat ini Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan termasuk berbicara secara pribadi dengan saya dan mungkin teman lain bahwa beliau akan pensiun dan akan pulang kampung ke Solo ya. Jadi kita sebenarnya sangat sedih. Pak Jokowi ini selalu difitnah, selalu dijelekan, tapi beliau tidak pernah membalas dan beliau juga dan akhirnya semua tuduhan-tuduhan itu tidak pernah terbukti. Jadi kembali lagi, Presiden Jokowi taat konstitusi dan tidak pernah melakukan abuse of power. Intinya itu. Oke, tapi Bang kalau misalnya melihat soal kebutuhan reshuffle sendiri Bang, kalau misalnya kita tahu mungkin soal IKN masih banyak problem, artinya pembebasan lahan, konsesi lahan dan sebagainya nih Bang. Sebenarnya kalau Abang melihat soal potensi reshuffle ini seberapa besar Bang Presiden ini bisa melakukan reshuffle di akhir penghujung jabatan ini Bang, dan untuk melihat kebutuhannya apakah itu mungkin akan dilakukan oleh Presiden Bang dalam waktu dekat atau bagaimana Bang kira-kira? Bisa saja iya ya, tapi kan itu tergantung, saya pun tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi kalau memang Presiden membutuhkan ya untuk kayak penanganan IKN dan lain-lainnya dan juga untuk transformasi ke kabinet Pak Prabowo, ya boleh-boleh saja. Sampai menit akhir pun, sepanjang beliau ini masih menjadi presiden, beliau mempunyai hak untuk melakukan reshuffle atau mempunyai hak prerogatif mengangkat siapapun dan memberhentikan siapapun menteri-menterinya atau pejabat-pejabatnya. Oke Bang, cukup Bang. Terima kasih. Dari media. Kalau saya bertanya sih cuma Siap. apakah IKN ini masih tetap berfungsi seperti Jakarta lah, ibu kota yang seperti yang terdahulu, atau hanya sebatas ibu kota administratif? Itu aja, Pak. Ya, intinya bahwa nanti semua urusan negara, urusan pemerintah, kita pastinya akan fokuskan di IKN seperti halnya fungsi yang selama ini ada di Jakarta, ya, bukan hanya sebagai kota penyelenggaraan administratif pemerintah, tapi juga di sini juga ada kota sebagai kota ekonomi, kota yang hijau, dan juga kota yang berbudaya. Dan tentunya Jakarta juga tetap akan menjadi kota besar, tapi sudah bukan lagi ibu kota negara, tapi menjadi daerah khusus Jakarta. Oke. Intinya IKN ya sama seperti ibu kota negara manapun di dunia. Maksud saya begini Pak, bagaimana cara pemerintah bisa menjaga keseimbangan fungsi dari kota Jakarta itu tetap terpelihara ya sebagai pusat ekonomi. Karena kalau kita nggak batasin seperti itu kan nanti cepat lambat kan warga Jakarta itu kan akan pindah IKN gitu, dan hanya akan menciptakan problematika yang sama. Kira-kira cara penanganannya bagaimana? Tidak ya, Pak Hendra. Jadi kita kalau mengaca melihat ke Kuala Lumpur dan Putrajaya ya, kita lihat tetap pusat perekonomian itu ada di Kuala Lumpur, tapi di Putrajaya itu adalah kota administrasi dan pusat dari pemerintahan. Tapi tidak terlepas juga di Putrajaya itu ada juga pusat-pusat ekonomi. Ya, jadi intinya kan seimbang dan tidak mungkin hanya sebagai pusat pemerintahan saja, Pak. Memang kan ini kan IKN ini kan benar-benar ditata, dijaga, Pak. Jadi kalau saya selama di IKN berapa kali ini, saya kan pernah memasuki gedung-gedung. Di situ juga planning untuk perencanaan pembangunan itu sudah ditempel di dinding semua ya. Jadi intinya benar-benar orang berpikir bahwa IKN ini nggak punya master plan yang jelas, tapi kita ketahui bahwa IKN ini mempunyai master plan yang jelas, ya, dan semua konsekuensi hukumnya, regulasinya, semua dibikin dengan baik. Hanya memang kemarin keraguan itu karena memang kita waktu itu pembangunan itu karena di sini cuacanya hujan, ya kan, hingga pembangunannya agak terlambat. Tapi ketika ada rekayasa cuaca, pembangunannya kembali normal. Dan kita tahu juga, saya nggak bisa bilang hanya pusat pemerintah. Karena apa? Saya sudah makan, ya kan, di seputaran IKN, ya, di luar IKN, kota sekelilingnya. Dan di situ geliat ekonominya bertumbuh dengan baik. Banyak rumah makan, banyak losmen, banyak bahan bangunan, banyak toko-toko sembako. Jadi kita juga tidak bisa, ya kan, membatasi
IKN ini sebagai, kita tidak bisa membatasi IKN ini hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi dalam kompleks IKN-nya sendiri itu benar-benar adalah pusat pemerintahan. Ya, semua kementerian, semua lembaga negara ada di sini. Tapi di sekelilingnya juga pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Makanya dengan adanya pembangunan IKN ini, ya kan, kalau nanti kita riset, ya kan, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan, serta daerah-daerah yang menyokong seperti dari Jawa Timur, ya kan, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, yang menyuplai kebutuhan IKN ini, pertumbuhan ekonominya menurut saya cukup lumayan. Ya, jadi intinya itu, Pak, kalau kita melihat sudah terjadi di Putrajaya dan Kuala Lumpur, dan kebetulan saya selama beberapa hari ini saya mencoba melihat ya, saya makan, saya keliling belanja gitu, saya lihat para pedagang itu senang ya, mereka mengatakan bahwa di sini mereka senang gitu loh, mereka happy gitu loh, karena apa? Daya belinya cukup tinggi di sini ya, intinya itu. Bang Sil, cukup Bang ya, ini Abang juga dikejar waktu. Cukup ya. Terima kasih ya Bang. Oke, ini teman-teman sudah telepon. ke... Terima kasih Oke, semuanya terima ya. kasih Bang Sil. Sehat selalu Bang. Merdeka, selamat. Merdeka Bang. Dirgahayu RI ya, merdeka, merdeka, hebat Indonesia, Merdeka, Bang. hebat merah putih ini ya. Jangan pernah pesimis. Indonesia akan menjadi negara hebat di tangan orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat. Baik, Bang Sil, terima kasih. Selamat Terima ulang kasih. tahun Republik Indonesia ke-79 dari Salam Utara, Kalimantan hangat Utara. dari salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika dari Ibu Kota Nusantara yang kita banggakan.